sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim masuk penjara, nanti mati masuk surga. Agama yang paling sempurna selain Islam kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kafireko. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan semua agama sama, semua agama di hadapan Allah sempurna. Iya, dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa betul. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa benar. Tapi setelah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terdahulu sudah kadaluarsa. Itu disebut akidah. Tegas. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas. Dunia sedang dibanjiri suara. Ada suara pengkhotbah, suara motivator, suara pewarta damai, bahkan suara yang mengatasnamakan Tuhan. Namun tidak semua suara berasal dari sorga. Beberapa berasal dari neraka yang menyamar. Yesus sudah memperingatkan ribuan tahun lalu bahwa akan datang penyesatan besar, penyesatan yang dibungkus dalam pakaian agama, yang mengaku membawa wahyu baru, padahal sebenarnya menghapus Injil yang kekal. Akan datang orang-orang yang berkata, ini kitab yang terakhir. Ini penyempurna wahyu. Mereka mengakui bahwa agama yang mereka ciptakan itu dibawa oleh nabi itu, katanya dari Allah. Mereka menyingkirkan anak yang diutus Allah. Mereka tidak masuk melalui pintu. Mereka mencari jalan lain, jalan yang kelihatan religius, namun sebenarnya menyesatkan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sudah lebih dulu memperingatkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa masuk ke dalam kandang domba, tidak melalui pintu, melainkan memanjat dari tempat lain, orang itu adalah pencuri dan perampok. Firman ini terdengar sadis. Siapa yang dimaksud dengan orang itu? Pencuri dan perampok. Apakah itu manusia yang membawa kitab lain, yang katanya berasal dari Allah, namun menyangkal anaknya? Yesus tidak bermain kata. Ia tidak menggunakan istilah lunak untuk penyesat. Ia menyebut mereka pencuri dan perampok. Mengapa? Karena mereka mencuri kemuliaan anak dan merampok keselamatan dari manusia dengan membawa jalan alternatif menuju Allah, padahal tidak ada jalan lain selain Kristus. Mereka mengklaim bahwa Yesus hanyalah nabi, bukan anak Allah. Mereka berkata bahwa wahyu masih berlanjut dan bahwa kitab baru telah datang untuk menggantikan Injil yang lama. Padahal Tuhan sudah lebih dulu memperingatkan. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 9. Ayat ini adalah peringatan langsung dan tegas dari Tuhan melalui Rasul Paulus bahwa tidak boleh ada Injil atau wahyu baru yang berbeda atau menggantikan Injil Yesus Kristus. Namun hari ini, kita melihat beberapa agama besar dunia mengklaim bahwa mereka menerima kitab suci baru, yang katanya diturunkan oleh Allah melalui seorang nabi terakhir, dan disebut sebagai penyempurna dari Injil. Inilah yang dimaksud dengan Injil yang berbeda, yaitu kitab lain, agama lain, sistem lain, yang mengganti inti keselamatan dalam Yesus Kristus. Setiap ajaran yang datang setelah Injil, yang mengklaim berasal dari Allah tetapi menghapus atau menggantikan Injil, dan membawa kitab lain di luar Injil, dan siapapun yang memberitakan kitab lain selain Injil adalah pembawa kutuk. Lihatlah dunia hari ini. Kebingungan rohani, agama baru, nabi baru, kitab baru, semuanya bermunculan, mengatasnamakan damai, tapi menyingkirkan salib. Mereka masuk dari tempat lain. Dan Yesus sudah berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa masuk ke dalam kandang domba,
tidak melalui pintu, melainkan memanjat dari tempat lain, orang itu adalah pencuri dan perampok. Yohanes pasal 10 ayat 1. Lalu muncul pertanyaan, jika mereka penyesat, jika ajaran mereka salah, jika mereka membawa kutuk, mengapa Tuhan tidak menghapus mereka saja? Mengapa justru mereka semakin banyak pengikutnya? Apakah Tuhan sedang membiarkan semua ini terjadi? Jawabannya, ya. Tuhan sedang membiarkan untuk menguji. Tuhan tidak segera melenyapkan penyesat karena Tuhan sedang menguji hati manusia. Siapa yang sungguh-sungguh mencintai kebenaran akan tetap tinggal dalam Injil yang sejati. Penyesatan ini adalah bagian dari rencana penghakiman. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena itu, berjaga-jagalah. Jangan tertipu oleh jumlah pengikut. Kebenaran bukan ditentukan oleh banyaknya orang, tapi oleh siapa yang tinggal dalam firman. Karena di akhir zaman, bukan yang populer yang diselamatkan, tapi yang setia kepada Injil Kristus. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, kita hidup di masa yang penuh suara, penuh pilihan, dan penuh kebingungan. Dunia ini seperti pasar rohani yang ramai, dengan banyak penjual menawarkan jalan ke surga versi mereka. Tapi Injil bukanlah dagangan. Injil bukan barang yang bisa diperbarui atau diganti. Injil adalah satu-satunya kabar baik dari surga, dan itu tidak berubah selama-lamanya. Hari ini kita diperhadapkan dengan kenyataan yang menyakitkan, bahwa banyak orang, bahkan dalam ketulusan mereka, telah disesatkan. Mereka tidak tahu bahwa jalan yang mereka ikuti bukan menuju terang, tetapi menuju kegelapan kekal. Dan yang lebih menyedihkan lagi, penyesatan itu datang melalui sosok-sosok yang tampak religius, yang berbicara tentang damai, moralitas, bahkan wahyu, namun sesungguhnya menyingkirkan salib Kristus dari pusat keselamatan. Renungan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membangunkan. Bukan untuk menabur kebencian, tapi untuk menyalakan terang di tengah malam rohani dunia ini. Jika engkau hari ini masih percaya bahwa semua agama membawa kepada Allah yang sama,
berhentilah dan renungkan kembali. Yesus tidak memberikan kita ruang untuk berpikir demikian. Ia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Tidak ada jalan lain, tidak ada penyempurna, tidak ada kitab tambahan, tidak ada nabi kedua. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah wahyu yang kekal. Dan siapapun yang mencoba menambahkan padanya atau menggantikannya telah mencuri kemuliaan Allah dan membawa kutuk bagi dirinya dan pengikutnya. Mungkin hari ini engkau dikelilingi oleh keluarga, teman, atau bahkan lingkungan yang memeluk ajaran lain. Jangan benci mereka, tapi juga jangan kompromi dengan Injil. Kasihilah mereka dengan kasih Kristus, namun berdirilah teguh dalam kebenaran. Sebab di akhir zaman ini, bukan hanya dosa yang akan meningkat, tapi juga penyesatan yang tampak rohani. Dan banyak orang akan berpikir bahwa mereka sedang mengikuti Tuhan, padahal mereka sedang menjauh darinya. Jangan tunggu hingga semua menjadi gelap untuk mencari terang. Hari ini, pilihlah untuk setia. Setialah meski sendiri. Setialah meski tidak populer. Setialah meski dunia menertawakan dan mencapmu sempit. Karena Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Apakah engkau termasuk sedikit orang itu? Dan jika pertanyaan itu membuatmu ragu, jangan abaikan suara Roh Kudus yang sedang mengetuk hatimu. Jangan biarkan kebiasaan keagamaan membuatmu merasa aman. Keselamatan bukan tentang ikut arus mayoritas, tetapi tentang mengenal dan mengikuti Sang Juru Selamat. Banyak orang akan menyebut namanya, tetapi tidak semuanya dikenal olehnya. Yesus pernah berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Matius pasal 7 ayat 21. Bahkan banyak yang akan berkata telah bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mujizat dalam namanya, tetapi akan ditolak karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah saatnya untuk menguji hati kita sendiri. Apakah kita hanya mengikuti tradisi? Apakah kita hanya mewarisi kepercayaan turun-temurun tanpa mengalami kelahiran baru dalam Kristus? Jangan tertipu oleh rasa nyaman rohani. Penyesatan terbesar bukan yang paling mencolok, tapi yang paling halus, yang memakai nama Tuhan, tapi menolak salibnya. Yang berbicara tentang kasih, tapi tidak pernah mengakui dosa. Yang menekankan toleransi, tapi membuang kebenaran. Yesus tidak akan menyesuaikan Injilnya dengan zaman. Kitalah yang harus menyesuaikan hidup kita dengan Injilnya. Di masa akhir ini, kesetiaan adalah tanda dari umat yang sejati. Kesetiaan kepada kebenaran firman. Kesetiaan kepada Injil yang tidak berubah. Kesetiaan kepada salib, meski menyakitkan. Karena suara kebenaran harus tetap terdengar, meski dikepung oleh ribuan suara palsu. Dan ketika dunia menertawakan keyakinanmu, ingatlah, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena nenek moyang mereka pun telah melakukan yang demikian terhadap nabi-nabi palsu. Lukas pasal 6 ayat 26. Biarlah kita dikenal sebagai orang yang sempit di hadapan dunia, asal kita dikenal sebagai milik Kristus di hadapan surga. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 2 ayat 29. Renungan ini sudah selesai, namun keputusanmu belum. Pilihlah hari ini, setia dalam Injil atau hanyut dalam penyesatan.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang,
dan kesunyian menggantikan keramaian. Biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga.
Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.